Di video sebelumnya, kita diperlihatkan Takumi yang akhirnya mendapatkan nama parti yang cocok, yaitu Parti Sayap Non. Namun ketika pulang ke rumah, Takumi dan para ciwi diserang oleh para bandit menggunakan serbuk racun. Para ciwi dibuat tak berdaya dan diancam akan dibunuh. Untungnya Takumi dan Kaede tahan terhadap racun. Alhasil mereka berhasil menumbangkan para bandit yang menyusup ke dalam rumah. Dan akhirnya para bandit diserahkan pada pihak berwajib. Dari kejadian itu, si botak memperingatkan Takumi untuk hati-hati, karena pastinya Kekaisaran Sidonia sedang mengincar Takumi. Lantas seperti apakah kisah selanjutnya? Mari kita langsung botakin saja. Esok hari pagi pun tiba. Tampaklah Takumi sedang melaporkan kejadian penyerangan kemarin malam. Marquis memberitahukan Takumi bahwa yang menyerang rumahnya adalah pasukan Luminstra, sebuah pasukan gadis keras pengikut gereja cahaya suci yang berani membunuh para penentangnya, dan mereka merupakan utusan dari Kekaisaran Suci Sidonia. Namun anehnya mereka tidak menyerang kota, melainkan mereka langsung menyerang Takumi terkait dengan alat pemurnian buatan Takumi, di mana sebelumnya sistem drainase kota dimurnikan secara rutin menggunakan sihir cahaya oleh para pendeta gereja cahaya suci, dan gereja pencipta bergantian memurnikannya. Gereja pencipta tidak meminta upah sedikit pun karena bergerak dengan donasi para pengikut saja. Akan tetapi gereja cahaya suci mengizinkan pendeta Sidonia meminta upah tinggi. Dengan kata lain, gereja cahaya suci menganggap Takumi telah merebut rejeki mereka. Kemudian Takumi meminta saran apakah dirinya harus kabur atau sembunyi ke luar negeri. Marquis menyarankan Takumi untuk tetap di Bolton karena hal itu akan lebih aman. Lebih jelasnya, Bolton merupakan mayoritas memeluk gereja pencipta dan mereka pasti akan melindungi Takumi. Bahkan angkatan kesatria akan menambahkan patroli agar lebih ketat menjaga gerbang kota. Tiba-tiba si botak meminta prajurit untuk menjaga para pekerja petualang agar tetap aman. Ya, meskipun Takumi berada dalam keadaan genting, Takumi tetap harus menjalankan misi petualang, sebab parti Takumi termasuk 5 parti terbaik di kota Bolton. Lalu Sophia mengatakan bahwa dirinya akan melindungi Takumi dengan segenap nyawanya, dan si botak akan melatih kembali Takumi agar dapat membalas segala macam serangan. Tak lama kemudian mereka pulang dengan kereta kuda. Tampaklah Takumi masih memikirkan gereja cahaya suci Sidonia yang sudah mulai mengincar nyawanya. Takumi juga membayangkan serangan kemarin malam yang sangat membahayakan Sophia, Maria, dan Reipa. Waktu pun terus berlalu. Hansan telah menerima pendaftaran nama sayap non dari Takumi. Hansan memberitahukan Takumi bahwa berita penyerangan Takumi sudah menyebar luas. Bahkan kepala Takumi dihargai sangat tinggi. Hansan memperingatkan Takumi untuk berhati-hati karena ada petualang yang suka mengambil misi di luar serikat dengan bayaran tinggi. Malam pun tiba. Tampaklah Takumi dan para ciwinya makan malam sambil membicarakan perihal penyerangan yang akan semakin besar. Takumi meminta maaf pada para ciwi sebab telah membuat mereka dalam bahaya, padahal tujuan sasaran para bandit adalah Takumi sendiri. Sontak saja mereka protes karena kemarin malam mereka hanya kebetulan lengah dan mereka semua akan lebih waspada. Takumi mengungkapkan bahwa dirinya merasa kurang enak mendapatkan bantuan pasukan kesatria karena sudah ada Kaede dan Subaki yang selalu menjaga di luar rumah. Di situ Takumi memutuskan akan membuat alat sihir perisai untuk seluruh rumahnya agar dapat mencegah orang yang tidak dikenali menyusup ke dalam rumah. Setelah itu Takumi memikirkan cara untuk menjaga keamanan rumah saat mereka pergi menjalankan misi petualang. Sophia menyarankan Takumi untuk mencari tank dan penyerang seperti yang disarankan Hansan dan si botak. Namun dengan serentak para ciwi melarang Takumi untuk mencari penjaga cowok. Pokoknya mah harus ciwi, titik. Nah, demi keamanan dan kepercayaan, Sophia menyarankan Takumi untuk mencarinya di tempat Mulan, alias mencari seorang budak yang terikat kontrak. Karena dengan begitu akan lebih cepat didapatkan dan lebih terjamin. Tiba-tiba Repa mengatakan bahwa dirinya sangat percaya pada Takumi meski tidak melakukan sihir kontrak termasuk Maria. Namun berbeda dengan Sophia yang mengatakan bahwa nyawanya sangat berharga untuk diberikan cuma-cuma pada orang yang tidak Sophia percayai. Malam pun semakin larut. Tampaklah di luar rumah para prajurit berjaga 24 jam, sedangkan Maria, Repa, Kaede, dan Subaki sudah terlelap tidur. Tampak Sophia memperhatikan Takumi yang bekerja lembur di bengkelnya membuat sihir sayap penjaga rumah.
Singkat cerita, esok hari pun tiba. Tampaklah Takumi dan Repa akan mengukir gambar alkimia di atas metal persegi panjang. Tak lama kemudian, Sophia menghampiri mereka ingin membantu dan belajar sihir agar dapat digunakan di masa depan. Tak lama berselang, mereka pun selesai mengukir gambar alkimia. Setelah itu, Takumi menaburkan bubuk sihir pada gambar tersebut. Sophia mengkhawatirkan Takumi yang tidak tidur semalaman. Sontak saja Takumi kaget, kemudian Takumi mengatakan bahwa dirinya harus memikirkan cara untuk menyelesaikan gambar alkimianya. Tak jauh dari situ, Kaede dan Tsubaki berteriak karena sedang berlatih menanduk golem buatannya. Tiba-tiba Repa teringat golem yang dapat dibuat dengan alkimia. Namun lingkaran sihir inti kontrol golem terlalu rumit untuk dibuat. Repa pun mengungkapkan seandainya mereka punya golem maka mencari penyerang dalam party akan terpecahkan. Akan tetapi skill manipulasi energi sihir Takumi belum cukup kuat. Maka dari itu Takumi harus menaikkan level lebih tinggi lagi agar dapat mengendalikan sihir manipulatif. Repa berpendapat bahwa golem yang diciptakan melalui alkimia gerakannya hanya sederhana, oleh sebab itu kurang berguna untuk menjadi penjaga rumah. Lantas Takumi mengaktifkan sihir yang akan dipasang sebagai sihir penghalang di sekitar rumah. Tiba-tiba skill manipulasi energi sihir Takumi telah naik level mencapai maksimal. Hingga kini Takumi mendapatkan skill pengendali mantra. Dengan begitu, jika Takumi meningkatkan level pengendali mantra, maka Takumi dapat membuat inti golem. Sementara itu, di sisi lain, Kaisar Sidonia menyayangkan pasukan Luminsra yang dia kirim tidak sempat melakukan harakiri. Hingga akhirnya ketahuan siapa dalang yang telah mengirim mereka, yaitu Gereja Suci Sidonia. Kemudian Elizabeth meminta sang kaisar alias ayahnya untuk melupakan perihal kerajaan Bakula, karena lebih baik memfokuskan pada tujuan utama. Lalu si pendeta bernama Homer melaporkan bahwa lingkaran sihir pemanggilan yang ditemukan di reruntuhan masih aktif. Kemudian Homer memberitahukan juga bahwa pemanggilan akan dilakukan 2 atau 3 bulan lagi sesudah energi sihirnya penuh. Kembali pada Takumi yang mencoba membuat inti golem dengan sihir berlapis dan kristal sihir agar dapat menggerakkan golem. Semuanya merasa heran kenapa Takumi harus membuat golem padahal sudah ada Kaede dan Tsubaki dan yang lainnya. Lantas Takumi memberitahukan bahwa musuh tidak diketahui kapan akan datang lagi. Tampak Takumi mendapatkan ide saat Kaede menanyakan apakah Takumi bisa menjinakkan golem dari alam liar. Lantas Sophia memberitahukan Takumi perihal keberadaan golem stun yang berada di area barat hutan kematian. Iron golem liar sering muncul di dungeon kuno di dekat kota Horas. Takumi terkejut tak menyangka di wilayah tersebut ada sebuah dungeon, dan Takumi sangat ingin mendapatkan Iron golem di dalam dungeon. Namun Sophia memberitahukan untuk memasuki dungeon tanpa penyerang dan tank akan sia-sia. Singkat cerita, mereka pun sudah berada di lokasi perburuan golem, yaitu tanah berbatu di dekat hutan kematian. Tampak mereka memperhatikan seekor golem raksasa sempurna sekelas pelindung reruntuhan. Sophia memberitahukan cara untuk mengalahkan golem tersebut, yaitu dengan mengambil inti kristal sihir di dadanya. Namun Takumi tidak ingin membunuh golem tersebut. Lalu tiba-tiba mata golem kucap kicep. Sophia berasumsi bahwa mata tersebut merupakan senjata atau sensornya yang sangat berbahaya. Lantas Takumi mengatakan jika dia berbahaya maka akan dapat diandalkan menjadi rekan. Tiba-tiba Takumi langsung mendekati golem sendirian. Sontak Sophia dengan gercep memerintahkan semuanya untuk melindungi Takumi. Ternyata Takumi merasakan aura hubungan antara golem dan dirinya walaupun sedikit. Golem tersebut mendekati Takumi dan memperhatikannya dari dekat. Di situ Takumi tidak merasakan sedikit pun aura berbahaya dari si golem, hingga Takumi berasumsi bahwa si golem merupakan sosok yang melindungi reruntuhan Dewi Non. Tampak si golem mengenali aura wajah Dewi Non pada diri Takumi, hingga akhirnya Takumi dapat menjinakkannya. Ya, Kaede sangat senang karena Takumi telah mendapatkan junior Kaede dan Tsubaki. Kemudian Takumi memberikan nama Titan yang memiliki arti raksasa dalam legenda. Si golem mengatakan bahwa dirinya ingin mendapatkan tubuh yang lebih mudah digerakkan. Lalu tiba-tiba si Titan berubah jadi kecil agar dapat memasuki kantong dimensi untuk dibawa ke rumah Takumi. Yoshi, ikut ka. Sementara itu, di sisi lain tampaklah Akane menyaksikan kesombongan Yamato dan Akira saat berhasil mengalahkan semua para prajurit Sidonia dalam berlatih. Lalu esok paginya Akane terlihat jijik melihat keributan Yamato dan Akira yang membawa para ciwi untuk bersenang-senang.
Kembali pada Takumi yang sedang fokus membuat model golem sesuai dengan keinginannya yang dapat dibongkar pasang kayak mainan robot-robotan. Sore pun tiba, tampaklah Takumi berbicara serius pada para ciwi perihal dirinya yang menjadi incaran musuh. Takumi berasumsi bahwa seandainya mereka tetap bersamanya, maka keselamatan mereka berada dalam bahaya. Oleh sebab itu, Takumi ingin melepaskan kontrak dengan mereka agar dapat menjauh dari Takumi. Sontak saja mereka kaget. Sophia pun langsung berdiri dan menanyakan kapan Takumi mendapatkan pemikiran seperti itu. Ternyata Takumi memikirkan itu setelah rumahnya diserang. Takumi merasa keputusannya itu merupakan solusi terbaik untuk menjaga keselamatan para ciwi. Sophia tahu bahwa Takumi selalu memikirkan semua para ciwinya, hingga Takumi bertekad untuk melepaskan mereka setelah mendapatkan golem penjaga. Ditambah lagi dengan Kaede dan Tsubaki yang akan selalu ikut bersama Takumi. Lantas Takumi akan membayar gaji terakhir mereka agar mereka tidak kesusahan. Bukan hanya itu, Takumi juga akan memberikan pesangon untuk mereka. Namun tiba-tiba Maria mengeluarkan senjata tombaknya menodong Takumi dan mengancam jika Takumi ingin melepaskan kontrak, maka Takumi harus dapat mengalahkan Maria. Dengan nada sedih, Maria menanyakan sifat Takumi yang selalu mementingkan para ciwi dibandingkan Takumi sendiri. Kemudian Takumi mengatakan alasannya bahwa dia tidak ingin menyeret mereka dalam bahaya karena mereka sangat berharga bagi Takumi. Lantas dengan berteriak, Maria mengatakan jika seandainya mereka sangat berharga bagi Takumi, kenapa Takumi tidak meminta mereka untuk bertarung bersama hingga masalahnya selesai. Namun setelah itu Maria menangis dan meminta maaf pada Takumi karena telah berbicara lancang. Di situ Sophia mengungkapkan bahwa dirinya mengerti perasaan Takumi yang ingin menjauhkan mereka dalam bahaya. Namun secara tidak sadar Takumi telah menyayat hati para ciwi. Sambil menangis, Takumi memikirkan perkataan Sophia. Tersirat di pikirannya saat-saat pertama kali Takumi bertemu dengan mereka masing-masing. Lantas Takumi meminta maaf pada mereka semua karena selalu mementingkan perasaannya sendiri tanpa memikirkan perasaan mereka. Dari situ Takumi bertanya apakah para ciwi bersedia untuk terus bersama Takumi. 私は匠様の護衛。私の将来もまだまだ勉強を始めたばかり。最高だね。 Waktu pun terus berlalu, Takumi akhirnya berhasil membuat jirah untuk tubuh si Titan dan juga telah membuat sebuah alat sihir yang bisa membuat si Titan bisa bicara. Kaede sangat senang karena akhirnya bisa bicara sama si Titan. Ternyata Takumi telah membuat jirah Titan dengan bahan adamantium dan mitril, dengan senjata gada, perisai, palu, golok, dan sebagainya. Sontak Takumi menunjukkan jirah khusus buatannya yang kayak robot Gundam, di mana si Titan bisa mengendalikan jirah raksasa tersebut. Anjay. Di kahyangan, sang Dewi Non begitu greget dengan sikap Takumi yang membuat jirah untuk memuaskan seleranya. Tak lama kemudian Dewi Non mendapatkan laporan keberadaan Anat yang sudah mulai terlihat. Jelas Dewi Non terheran karena Anat sebenarnya tidak ada. Ternyata kemunculan Anat disebabkan oleh pengaruh kepercayaan gereja cahaya suci selama bertahun-tahun, hingga Anat berwujud menjadi roh jahat. Nah, karena kekaisaran suci Sidonia sudah memanggil para pahlawan, maka perang akan pecah di benua pusat. Akan tetapi Dewi Non tidak bisa menafsirkan langsung bagaimana perang besar itu akan terjadi. Oleh sebab itu Dewi Non menciptakan tubuh Takumi Iruma dengan anugerah kesaktian yang hebat. Namun semua itu tergantung pada Takumi sendiri. 時は満ちる。 Sementara itu di sisi lain kita diperlihatkan seorang ciwi terdiam melihat kuburan suaminya. Tak lama kemudian seseorang memanggilnya. Tampaklah rombongan kereta berjalan beriringan. Di antara mereka membicarakan perihal keuangan desa yang habis diambil oleh bangsawan, dipakai untuk poya-poya persis di negeri entah barantah. Setelah desa tersebut hancur, bangsawan tersebut langsung kabur ke negeri tetangga alias tidak mau bertanggung jawab, dan para warga desa hanya kebagian penderitaan saja. Bahkan suami si ciwi ini yang sakit-sakitan tidak bisa membeli obat karena harus bayar BPJS. Si ciwi melamunkan nasibnya setelah suaminya meninggal, hingga di hatinya terbesit untuk apa dia dilahirkan. Waktu pun terus berlalu. Tampaklah Marquis, Derung, dan seorang kesatria merundingkan terkait 1000 penduduk yang terusir dari desa mereka, dan telah diterima dengan tangan terbuka oleh Count Rockport. Si kesatria rambut kuning alias Ben Hur sangat marah dengan tindakan bangsawan yang telah tega mengusir rakyatnya sendiri.
Derung menjelaskan setelah setahun Konronport menerima pengungsi, mereka mengirimkan surat resmi pada penguasa Bolton untuk membuatkan pemukiman baru bagi para pengungsi. Namun jika jumlahnya 1.000 orang, maka Marquis harus menyediakan tempat yang sangat luas. Sedangkan lahan yang tersedia cuma ada di daerah terpencil penuh para monster. Hingga akhirnya Marquis akan meminta bantuan Takumi dan partinya untuk membangun pemukiman baru di tempat tersebut. Karena cuma Takumi yang bisa membantu masalah tersebut. Sementara itu, Takumi dan partinya sibuk memasuki dungeon yang sangat ingin dijelajahi oleh Takumi. Mereka memasuki sebuah dungeon dengan tingkat kesulitan rank A, dan dungeon tersebut terkenal sebagai hutan Raja Monster. Takumi begitu terkejut ternyata meskipun berada di bawah tanah, dungeon tersebut terdapat sebuah langit. Takumi bersama teman-temannya bertarung melawan monster yang lebih kuat dan lebih banyak dari monster di luar. Dengan bantuan Kaede, mereka dapat lebih cepat melacak keberadaan para monster. Ditambah lagi dengan adanya Titan, mereka dapat dengan mudah menangkis semua serangan monster. Hingga mereka dapat dengan cepat mengalahkan pemimpin di setiap lantai dan mendapatkan kotak harta karun. Ya, setelah seharian penuh bertarung dengan para monster, akhirnya mereka sampai di lantai terakhir untuk melawan bos dungeon. Takumi merasa tenang karena ternyata di dungeon tersebut tidak ada yang namanya jebakan atau perangkap. Tapi baru saja diomongin, Takumi malah menginjak jebakan hingga muncul bola raksasa menggelinding. Untungnya Takumi dan kawan-kawan berhasil selamat. Kaede menjelaskan sebenarnya si Titan dapat menghancurkan batu tersebut, akan tetapi karena Takumi berteriak untuk lari, maka Titan ikut lari demi melindungi semuanya. Sontak si Titan menegaskan bahwa perintah Takumi adalah mutlak. Tiba-tiba Kaede merasakan kedatangan sosok monster yang ternyata mereka sedang berada di ruang boss dungeon. Lalu muncullah sosok naga yang disebut Earth Dragon. Nah, karena tidak memiliki celah untuk menyerang, Takumi memerintahkan Kaede dan Titan untuk mengikat ekornya. Setelah itu, Takumi dan para Chiwi menyerang dengan sihir secara bersamaan, lalu diakhiri dengan sihir si Titan. Namun sayangnya sang naga masih hidup menghantam Titan hingga tersungkur. Sophia yang tahu kelemahan sang naga meminta Takumi untuk menyerang di bagian perut dan... Ikuzo! Ya, akhirnya mereka dapat mengalahkan monster tersebut hingga hancur lebur tidak tersisa. Tampak mereka sangat senang mendapatkan harta karun bos dungeon. Tak lama kemudian Tsubaki berevolusi menjadi Dragon Horse dan Takumi membawa kenang-kenangan sisik naga. Waktu pun terus berlalu. Setelah mereka kembali dari dungeon, mereka mendapatkan undangan dari Marquis Godwin yang menanyakan tempat kosong sebelah selatan kota Bolton pada Takumi. Takumi mengetahui tempat terpencil yang tidak berpenghuni itu karena banyak monster hingga tidak diperhatikan oleh negara lain. Derung menjelaskan bahwa tempat tersebut merupakan jajahan kerajaan Triaria. Tapi invasi mereka telah gagal bersamaan dengan keruntuhan kerajaan tersebut. Takumi tertarik dengan tempat tersebut karena terdapat tambang adamantium dan mitril yang belum tersentuh. Kemudian Marquis meminta bantuan pada Takumi untuk membuatkan desa di tempat tersebut, sebab Marquis pernah mendengar bahwa desa Bor tempat dahulu Takumi singgah dibuatkan dinding pelindung kokoh dalam waktu singkat. Marquis sengaja memilih Takumi karena yakin Takumi adalah orang yang tepat untuk membangun desa tersebut. Lalu Derung menyarankan agar membuka desa di sekitar sumber air, karena sekitar 100 km dari wilayah Bolton ada sungai dengan mata air dan jaraknya jauh dari habitat monster. Sophia mengingatkan Marquis perihal situasi Takumi yang sedang diburu. Lantas Marquis menjelaskan bahwa setahun lalu ada desa baru yang terbengkalai gara-gara bangsawannya yang korup hingga membuat pembangunannya terhenti. Kemudian warga desa terkena imbas harus mengungsi ke Rockport dan Bolton karena mereka telah kehilangan rumah. Oleh sebab itu Marquis ingin segera menyediakan tempat tinggal bagi mereka yang malang. Mendengar hal itu, Takumi menerima permintaan Marquis sebab Takumi tidak bisa mengabaikan orang-orang yang telah kehilangan tempat. Takumi pun bercerita bahwa dulu ketika dirinya tidak punya tempat untuk bernaung, Takumi mendapatkan sambutan hangat dari orang-orang desa Bot, dan saat ini Takumi ingin membalas budi. 行き場をなくした多くの人たちを、その恩返しみたいなものです。 Singkat cerita, Takumi dan kawan-kawan mulai mengecor jalan menuju desa dan melihat situasi alam sekitar yang masih bagus dengan sumber air yang melimpah. Takumi pun membangun benteng yang kuat dengan sihir tanah dengan dikelilingi parit di luarnya. Mereka bekerja sama dan berbagi tugas untuk membuat desa dari mulai membangun infrastruktur hingga mengusir para monster. Nah, karena sebagian pembangunan desa sudah selesai, Takumi meminta Sophia memberitahukan para pengungsi untuk mulai pindah.
Sophia berangkat dengan Tsubaki menuju kediaman Marquis. Sontak saja Marquis heran sebab hanya 10 hari desa tersebut sudah dapat ditempati para pengungsi. Tampak si kesatria Ben-Hur mengawal para pengungsi. Terdengar para pengungsi mengeluhkan perihal tempat yang terpencil dan dihuni banyak monster yang akan mereka huni, hingga mereka berasumsi bahwa mereka sedang diantarkan pada kematian. Mereka sangat trauma oleh perlakuan para bangsawan hingga di saat mereka mengetahui siapa yang membangun desa tersebut, mereka langsung berprasangka buruk pada Takumi. Mereka terus mengeluhkan keadaan mereka yang terombang-ambing oleh kehidupan buruk yang menimpa mereka, dan bagi mereka hidup tentram hanyalah sebuah impian belaka. Namun apa yang terjadi ketika sampai di desa yang dibangun? Tampaklah si Ben-Hur terpesona dengan benteng desa yang kokoh, persis benteng kerajaan. Takumi pun menjelaskan bahwa benteng tersebut sengaja dibuat kokoh agar kuat menahan dari serangan monster. Lalu istana di depannya sengaja dibuat untuk tempat tinggal pemerintahan, dan di sekitarnya sudah dibangun rumah-rumah untuk semua para pengungsi. Bahkan Takumi juga menambahkan barak untuk para kesatria. Bukan hanya itu, Takumi juga sudah membuatkan lahan pertanian untuk para warga. Wadaw! Ya, Ben-Hur begitu terheran dengan Takumi karena dalam waktu yang singkat Takumi telah membangun desa kaya kerajaan. Tampaklah sepasang suami istri tidak percaya dengan tempat indah yang akan mereka tempati. Tak jauh dari situ, si Ciwi begitu murung karena suaminya meninggal di desa sebelumnya. Sophia yang merasa khawatir dengan tatapan kosong si Ciwi menawarkan pekerjaan padanya dan akan mengajaknya berbicara pada Takumi yang membangun desa tersebut. Sophia memberitahukan si Ciwi bahwa Takumi sedang sibuk membangun desa dan sudah dipastikan sangat membutuhkan seorang pegawai untuk bekerja sehari-hari. Asalkan si Ciwi bisa masak maka sudah cukup untuk bekerja pada Takumi. Tak lama berselang si Ciwi dipertemukan dengan Takumi, dan sungguh tidak disangka ternyata si Ciwi namanya Mani. Waduh, kok namanya bahaya banget, bro. Ganti aja, Bang. Oke, kita panggil saja Nami. Di situ Takumi memintanya untuk bekerja membantu keseharian Takumi dan akan memberikan gaji dengan sesuai kesepakatan. Tampak Nami termenung sembari melamunkan pembicaraan para warga perihal keburukan para bangsawan hingga membuat suaminya meninggal. Lantas Nami dengan jujur meminta maaf karena tidak bisa menerima permintaan Takumi. Nami yang masih trauma mengatakan keputusasaannya pada desa baru serta ketidakpercayaannya pada Takumi sebagai bangsawan. Akan tetapi Takumi tidak marah dan membiarkannya untuk pergi. Tak lama kemudian Nami berjalan sambil melamunkan kata-kata yang sudah diucapkannya pada Takumi. Nami berasumsi bahwa dirinya akan diincar oleh Takumi, padahal Nami belum tahu siapa Takumi. Ya, pikiran Nami terus bergelut melamunkan perkataannya hingga Nami berinisiatif untuk meninggalkan desa barunya. Untuk melampiaskan kemarahannya karena tidak sanggup berbuat apa-apa lagi. Lalu tiba-tiba terdengar suara monster di dalam hutan. Di sisi lain, Takumi mendapatkan laporan dari Kaede perihal banyaknya monster yang datang ke desa. Tampak para penduduk merasa panik hingga mereka kembali berprasangka buruk pada kesatria yang sudah membawanya ke desa tersebut. Lantas Takumi memerintahkan menutup semua jembatan jalan masuk desa. Takumi pun memerintahkan Ben-Hur untuk mengamankan para warga. Di sisi lain, Nami berlari untuk kembali menuju desa baru, namun desa tersebut sudah ditutup. Tampak para warga tidak menemukan Nami dimanapun. Kemudian seseorang memberitahukan bahwa Nami telah keluar dari desa melalui gerbang selatan. Lantas dengan tegas Takumi mengatakan bahwa Takumi dan teman-temannya tidak akan membiarkan satupun warga desa terluka. Di sisi lain, Nami sudah dihadang oleh 2 ekor monster serigala hingga Nami putus asa dan berpikir bahwa Nami memang dilahirkan untuk mati. Lalu tiba-tiba, ya, beruntungnya Takumi datang di waktu yang tepat. Tak lama kemudian para Ciwi datang dan melaporkan bahwa para monster sudah habis dibantai tanpa perlawanan sedikit pun. Nami terkejut melihat luka goresan cakar monster di lengan Takumi yang telah menyelamatkannya. Lantas Nami mengeluarkan sapu tangan dan membalut lukanya. Kemudian Takumi mengatakan bahwa dirinya tidak akan membiarkan orang-orang yang tinggal di desa terluka, dan Takumi ingin warga desa dapat hidup dengan aman dan tentram. Hingga akhirnya Nami berasumsi bahwa Takumi berbeda dengan bangsawan lainnya karena Takumi berhati besar dan ramah. Lalu Nami menanyakan kembali tawaran Takumi perihal menjadi pembantu sehari-hari. Apakah Takumi masih mau menerimanya untuk menjadi pembantu? もちろん。ようこ
ナオルンの翼へよろしくお願いします。 Di sisi lain, Ben-Hur melaporkan kehebatan desa yang dibangun Takumi yang akan dijadikan pijakan. Sementara itu di negara Sidonia, sang kaisar menerima surat dari kerajaan Triaria. Mereka melaporkan kemunculan sebuah kota dengan benteng yang kokoh di daerah terpencil kerajaan Barkula. Mereka pun melaporkan bahwa kesatria yang menempati kota tersebut merupakan dari Bolton yang terkait dengan Takumi. Mereka berasumsi bahwa kota-kota tersebut untuk mengawasi kekaisaran Sidonia. Tak lama kemudian Elizabeth datang dan mengatakan ketidaksukaannya pada kerajaan Barkula yang sudah menempati wilayah tersebut. Bagi Elizabeth, satu-satunya yang berhak menjadi penguasa benua adalah kekaisaran suci Sidonia. Lantas Elizabeth memberikan berita gembira pada kaisar, yaitu perihal segel pemanggilannya yang akan segera terbuka. Kembali pada Takumi dan para ciwinya yang sedang memikirkan jalan untuk jalur perdagangan. Kemudian Nami memanggil Takumi sambil membawa makanan yang banyak untuk menghilangkan salatri. Namun tak berlangsung lama, tiba-tiba ya, Takumi dan para ciwi merasakan energi sihir yang sangat dahsyat dan mengerikan hingga Sophia mendapatkan firasat buruk. Kemudian Takumi teringat dengan tahun yang telah dijanjikan oleh Dewi Non, sebab sang Dewi telah menggeser waktu Takumi berada di Isekai, lebih tepatnya setahun lebih awal dari pemanggilan para pahlawan. Ya segitu dulu bro ceritanya. Waduh, ini anime bikin gue mikir bro. Serius pusing loh. Sebenarnya gue paham bahwa waktunya itu digeser gitu ya, dimana si Takumi berada di Isekai setahun lebih awal dari pemanggilan para pahlawan. Pertanyaannya, kenapa di setiap episode kita diperlihatkan kehidupan para pahlawan terpanggil setelah berada di dunia Isekai gitu ya? Jadinya pusing bro. Ya mudah-mudahan di episode 11 nanti ada jawabannya bro. Pokoknya mah kita harus lanjut sampai akhir. Ya jadi wesi. Yang artinya halo para pemirsa yang budiman dan baik hati. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya, supaya Mang Ultranya tambah semangat untuk membuat konten-konten terbarunya. Pokoknya mah besok gaskeun lagi anime yang lainnya. Terima kasihnya mana? Oh iya, terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia ya pemirsa. Udah, gak usah raw lagi. Udah, kita tutup saja. Bye.